Selamat bertemu kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat bersama seluruh keluarga dalam ibadah ini. Demikian juga selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, yang mengikuti ibadah ini secara online dan daring. Marilah kita menyiapkan hati kita sebagai tanah subur yang siap ditaburi benih firman Tuhan yang akan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan sekeluarga yang memuliakan Tuhan Yesus. Ibadah hari ini akan dilayani oleh beliau, Pendeta Dr. Andes Bambang Irianto, STH Emin, dengan tema khotbah, Karya Kristus Membawa Kelegaan. Marilah kita bangkit berdiri, menyambut hadiratnya dalam pujian sukacita. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, bila musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah hari ini dengan pengakuan. Tuhan, pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Dan bersama-sama kita akan mengawali ibadah kita, menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus berfirman, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tawaran pemulihan yang memberikan kelegaan dan pembebasan bagi setiap orang. Tetapi itu tidak berlaku otomatis, tetapi perlu respon dari setiap orang untuk menanggapi tawaran Tuhan. Nah, karena itu di tengah-tengah situasi yang membuat orang menjadi letih lesu dalam kehidupan ini, mari kita sambut tawaran Tuhan dengan datang kepadanya, memikul kuk yang diberikan kepadanya dan belajar kepadanya. Karena itu mari bersama-sama kita menyambutnya dengan kidung jemaat 53 bait pertama dan yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Buka telinga, hai
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mendengar hukum kasih yang menjadi dasar kehidupan gereja sepanjang masa dan dalam segala aspek kehidupan. Hukum kasih tertulis dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya 37 sampai 40, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat hidup kita. Kalau kita mau jujur, kita belum dapat melakukan ini dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan malu. Kita mohon belas kasihan dan pengampunan serta anugerah Tuhan. Dengan Kidung Jemaat 144B bait pertama dan ketiga, suara Yesus ku dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mendengar berita anugerah yang diberikan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh menyesali dan datang kepada Tuhan dalam pengharapan. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3-5. Demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu,
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah bagi Tuhan, bagi kita semua. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan syukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Yang syukur yang kita nyatakan dalam kehidupan yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan nyanyian syukur Kidung Jemaat 178, bait pertama dan kedua. Karena kasih-Nya padaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk. Bersama-sama kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan. Dan karena itu mari kita bersama-sama menyatukan hati datang kepada Tuhan di dalam doa, mohon Roh Kudus berkenan memimpin di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang memenuhi panggilan-Mu untuk beribadah di hari Sabat-Mu. Dan kami sungguh bersyukur kalau Tuhan berkenan menyambut kami dan bahkan berkenan mengampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Tuhan memberikan anugerah pengampunan atas kami sehingga kami dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan sungguh perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah hari ini mendatangkan damai sejahtera. Sekarang kami duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkenan menolong kami untuk mengerti, menolong kami untuk percaya dan taat akan firman-Mu. Sehingga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh merasakan kasih kuasa Tuhan, merasakan kebenaran firman-Mu dalam hidup ini. Hamba-Mu sendiri Tuhan melengkapi, Tuhan penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, dengan hikmat Tuhan dan kuasa Tuhan, sehingga firman-Mu boleh dibacakan dan diberitakan dalam kebenaran.
Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama-sama kita akan membuka dan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan bebeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Selamat bertemu kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, biasa, atau malah ambyar? Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita akan memasuki dan mungkin sudah memasuki istilah baru new normal. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru, tata cara baru yang sangat berbeda dengan masa lalu. Dan itu pasti akan membawa pergumulan yang sangat serius dalam kehidupan kita pribadi, keluarga maupun bermasyarakat. Dan tidak jarang itu akan membuat hidup itu menjadi semakin sulit, hidup itu menjadi semakin susah. Dan ketika orang mengalami kehidupan yang penuh dengan kesulitan, kesusahan, kecenderungannya adalah memikirkan dirinya sendiri. Tidak peduli dengan orang lain, dan itu bisa membuat orang menjadi tidak peka. Membuat orang bahkan menjadi kejam terhadap sesamanya. Nah, situasi yang semacam ini dialami juga oleh orang Kristen. Orang Kristen sama dengan yang lain, ketika harga beras naik, orang Kristen juga merasakan kalau beras naik. Ada COVID-19, mereka kena, orang Kristen juga kemungkinan kena itu ada. Sama. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya, orang Kristen menghadapi situasi yang sepertinya tidak menentu. Situasi yang sepertinya gelap, yang bisa membuat ketakutan, kekhawatiran, sehingga orang kehilangan kedamaian, kehilangan kebahagiaan, dan kehilangan kelegaan. Nah, karena itu pada saat ini kita diingatkan, sebagai orang percaya diingatkan bahwa Tuhan Yesus berkarya, dan karya Tuhan Yesus itu membawa kelegaan.
Sebagaimana firman-Nya, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah tawaran Tuhan Yesus di tengah situasi yang banyak membuat orang menjadi kehilangan damai sejahtera, kehilangan kebahagiaan. Hanya masalahnya, apakah tawaran Tuhan Yesus itu otomatis bisa dirasakan dan dialami oleh setiap kita? Tidak, tidak otomatis. Ada syarat yang harus dilakukan. Ada peran yang harus dilakukan oleh setiap kita untuk merasakan kelegaan yang ditawarkan Tuhan Yesus. Nah, karena itu firman Tuhan pada hari ini menunjukkan kepada kita tentang 3 syarat yang harus dilakukan oleh setiap kita untuk merasakan kelegaan, ketenangan yang Tuhan janjikan. Ada 3 hal yang memang harus dilakukan oleh setiap kita untuk merasakan kelegaan, ketenangan jiwa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk memahami ini, mari bersama kita masuk dalam teks bacaan kita di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan 25 sampai 30. Di dalam teks ini dinyatakan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia itu untuk memberikan kelegaan, memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera, bahkan keselamatan bagi manusia. Sesuatu anugerah yang luar biasa, suatu berita yang luar biasa bagi dunia yang sekarang ini sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Tawaran, kedatangan yang membawa kelegaan, kedamaian hidup. Nah, ini berita yang sangat penting. Nah, karena saking pentingnya itu, Tuhan pula mengutus Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan untuk datangnya Sang Damai ini. Yohanes Pembaptis diutus untuk menyiapkan jalan supaya setiap orang dapat menyambutnya dan merasakan kelegaan dan keselamatan. Nah, jalan apa yang harus disiapkan? Yaitu jalan pertobatan. Tetapi bagaimana dengan respon manusia? Ketika Tuhan datang dengan tawaran kelegaan, ketika Tuhan datang untuk memberikan damai sejahtera, apakah mereka serta-merta menyambutnya? Ternyata tidak serta-merta itu mereka menyambut. Bahkan di dalam bacaan kita ayat 16 sampai 19, situasi, kondisi dan respon masyarakat pada waktu itu, respon orang-orang pada waktu itu diumpamakan. Ada seorang meniup seruling. Harusnya ketika ada orang meniup seruling, mereka menari sebagai bentuk kebahagiaan. Tetapi ternyata mereka tidak menari. Ketika mereka sedang menghitungkan kidung duka, harusnya mereka berkabung, tetapi mereka tidak. Ini menunjukkan sesuatu yang aneh, yang seharusnya tetapi tidak dilakukan. Seharusnya menari, tidak menari. Seharusnya berkabung, tidak berkabung. Dan bahkan ketika Yohanes Pembaptis datang, tidak makan, tidak minum, mereka menganggap, wah ini kepanjingan demit ini. Ini kerasukan setan, tidak makan, tidak minum. Ketika Anak Manusia datang dan makan dan minum, orang komentarnya apa? Oh, ini pelahap peminum. Jadi tidak ada yang benar, saudara. Makan salah, tidak makan salah, minum salah, tidak minum juga salah. Bahkan yang sangat penting untuk diperhatikan di dalam ayatnya yang ke-20 sampai 24 yang tidak sempat kita baca tadi. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan banyak melakukan mujizat-mujizat. Di Kapernaum, di Betsaida, di Korazim dan segala macam, Tuhan memberikan banyak mujizat. Sebetulnya dengan mujizat ini harapan mereka menjadi percaya bahwa apa yang dilakukan, diberitakan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat penting dan benar. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata mujizat-mujizat yang begitu luar biasa pun tidak membuat mereka bertobat. Kalaupun mujizat ini dilakukan oleh di kota-kota
katakanlah kota kafir, dikatakan Sidon, Tirus, Sodom, Gomora, mereka ketika mereka menyaksikan seperti yang mereka saksikan, mereka pasti bertobat. Tapi yang sangat aneh justru mujizat-mujizat ini tidak membuat mereka bertobat. Ini menjadi sesuatu yang sangat mengherankan. Sepertinya mereka menjadi gagal paham untuk tidak mengerti. Atau mungkin malah tidak mau mengerti. Mereka menjadi tidak peka terhadap berita-berita dari Tuhan. Sepertinya hati mereka tertutup untuk berita-berita yang sangat luar biasa ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sepertinya memang situasi penolakan respon yang demikian itu begitu masif dalam kehidupan mereka. Tetapi puji Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah berhenti, Tuhan tidak pernah menjadi patah hati ketika melihat respon yang demikian. Tetapi Tuhan justru menyatakan kehendaknya ini kepada orang-orang kecil. Ketika kebanyakan orang tidak mau menerima, tapi justru Tuhan menyatakan ini kepada orang-orang kecil. Di dalam ayatnya yang ke-25 saya baca demikian. Dan pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Di tengah-tengah respon yang tidak baik, penolakan yang ada, justru Tuhan menyatakan kepada orang-orang kecil. Kenapa tidak kepada orang bijak? Kenapa tidak kepada orang pandai? Biasanya orang bijak, orang pandai, orang yang merasa bijak, orang yang merasa pandai, itu merasa benar. Dan ketika mereka merasa benar, maka mereka tidak mau mendengar. Dan mereka menjadi sombong dan tinggi hati. Dan itulah yang terjadi ketika orang merasa bijak, merasa pandai, mereka tidak mau dengan rendah hati mendengar berita yang lain. Apalagi mereka merasa kami adalah umat Allah, umat pilihan, sepertinya mereka sudah merasa aman dan merasa nyaman-nyaman saja. Ketika mereka mendengar berita bertobatlah, sepertinya itu bukan berita baik bagi mereka. Nah, saudara dikasih Tuhan, tapi justru berita ini dinyatakan kepada orang-orang kecil. Dan orang kecil ini siapa? Ini menunjuk kepada masyarakat, menunjuk kepada umat yang sangat-sangat menderita. Orang kebanyakan, orang biasa, orang yang menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, kesulitan untuk menjalankan kehidupan ini, baik secara ekonomi maupun jasmani. Mereka juga dihantui dengan segala sakit penyakit. Dan bahkan mereka mengalami beban berat karena dipinggirkan dan terhakimi. Kenapa? Karena ketika mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami sakit penyakit, mereka dijudgment itu karena dosa. Ditambah lagi dengan syariah-syariah agama yang demikian berat, yang tidak mungkin mereka dapat penuhi. Maka lengkaplah penderitaan orang kecil ini. Bisa dikatakan urip ning donya rekoso, mati mlebu neraka. Itu yang mereka hadapi, saudara. Itulah orang-orang kecil yang tidak berdaya, yang tidak punya apa-apa, yang terpinggirkan, terhakimi. Apa yang ada dalam hati orang-orang yang demikian ini? Orang-orang yang demikian ini tidak bisa dan tidak berani menyombongkan diri. Orang-orang ini hanya terbuka ingin mendapatkan pertolongan, kekuatan, kelegaan, pembebasan. Orang-orang yang tidak memiliki prasangka buruk terhadap orang lain. Orang-orang yang tulus, orang-orang yang merindukan pertolongan, pembebasan. Ini sama saja dengan ucapan bahagia Tuhan Yesus, yaitu yang disebut sebagai orang yang lapar dan haus. Orang miskin. Nah, ini yang disebut orang-orang kecil, berbahagialah mereka. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan kepada mereka. Kenapa Tuhan menyatakan kepada mereka? Karena mereka orang yang rendah hati, yang terbuka, yang dengan sukacita menyambut berita baik ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, terhadap orang-orang yang rendah hati, terhadap orang-orang yang merasa dirinya tidak berdaya, yang merindukan, justru Tuhan menyatakan kehendaknya berita ini kepada mereka.
Nah, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus tetap memberikan tawaran. Dan tawaran Tuhan Yesus begitu luar biasa bagi mereka semua. Dan Tuhan katakan, tawaran Tuhan Yesus yang terdapat dalam 28 ayat 28 sampai 30 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tawaran Tuhan Yesus jelas, marilah kepadaku. Siapa? Semua. Tidak ada yang dipinggirkan. Semua diberi tawaran. Semua yang letih lesu dan beban berat, marilah datang kepadaku. Kenapa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan ketenangan jiwamu. Banyak orang mengalami pergumulan hidup, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kesepian. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berupaya untuk mendapatkan pembebasan, kelegaan hidup, ketenangan jiwa. Mereka berupaya mengumpulkan harta yang banyak. Mereka pikir itu akan membuat hidupnya tenang, lega. Mungkin mereka mencari kenikmatan ke sana kemari, hiburan ke sana kemari. Mereka pikir itu akan membawa kelegaan hidup. Mereka mencari ketenaran dan mereka mencari semua itu di dunia. Bahkan mereka lari ke obat-obatan, ke narkoba. Mereka pikir itu akan membuat hidupnya menjadi tenang. Tidak. Sama sekali tidak. Dunia tidak akan pernah bisa memberikan kelegaan hidup. Dunia tidak akan pernah bisa memberikan ketenangan jiwa. Yang bisa memberikan kelegaan hidup dan ketenangan jiwa bagi manusia hanya Tuhan. Tuhan yang dapat memberikan kelegaan hidup. Dan Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku ya semua yang letih lesu dan beban berat. Dengan demikian Tuhan Yesus menyatakan dirinya, akulah sumber ketenangan jiwa. Akulah yang bisa membebaskan manusia dari segala saut maut kehidupan manusia di dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku semua. Ini sesuatu yang luar biasa, pernyataan yang sangat luar biasa. Siapa dia? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dia adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri yang datang ke dalam dunia memberikan tawaran, kelegaan hidup. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi ini tidak otomatis. Tidak otomatis semua akan mengalami itu karena Tuhan Yesus katakan, pikulahku, datanglah kepadaku, pikulahku dan belajarlah. Sebelum kita ke sana dikatakan, kenapa Tuhan bisa memberikan kelegaan dan ketenangan jiwa? Disebutkan, karena yang kupasang itu enak dan ringan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Kenapa ungkapan ini dimunculkan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, masyarakat pada waktu itu mengalami beban hidup yang berat. Yang berat. Kenapa? Kenapa berat? Baik secara kehidupan ekonomi, sosial ekonomi, mereka mengalami penindasan, mengalami terpinggirkan, mengalami ketidakadilan. Demikian juga secara agama mereka menghadapi situasi yang sangat-sangat berat. Syariah agama, aturan-aturan agama yang begitu ketat, yang begitu luar biasa, yang tidak mungkin mereka lakukan. Maka tadi istilahnya saya katakan bahwa urip ning donya rekoso, mati mlebu neraka. Itu kondisi mereka. Itu menjadi yang sangat berat bagi mereka. Ditambah lagi para tokoh-tokoh agama ini, para pemimpin-pemimpin agama ini tidak peduli dengan mereka, tidak mau bergaul dengan mereka. Bahkan menyingkirkan mereka dan mereka menganggap dirinya sebagai orang yang lebih suci dibanding mereka. Ada kesombongan di sana, relasi tidak ada jurang yang demikian dalam. Maka Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Aku akan berikan kelegaan, ketenangan jiwa padamu. Pikulah kenapa? Yang kuberikan itu enak dan ringan. Dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut. Karena aku rendah hati. Tuhan Yesus menawarkan diri untuk menjalin relasi dengan kelembutan. Tuhan Yesus menawarkan relasi dengan kerendahan hati. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mau datang menjumpai para pendosa ini. Menjumpai masyarakat yang terpinggirkan, menyembuhkan mereka yang sakit dan segala. Mereka, Tuhan Yesus ini lemah lembut,
rendah hati mau menjumpai mereka. Sehingga mereka merasa nyaman, mereka sangat senang damai bisa bergaul nunggil kalian Gusti. Itulah yang membawa kelegaan Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus membawa kelegaan, membawa ketenangan karena dia lemah lembut, karena dia rendah hati. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan itu? Dari awal saya katakan ada 3 syarat yang harus dilakukan oleh setiap kita untuk bisa merasakan tawaran Tuhan, merasakan kelegaan dari Tuhan. Yang pertama, marilah kepadaku. Kita hanya bisa merasakan kalau kita mau datang. Datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan kelegaan. Tuhan Yesus yang bisa memberikan pembebasan, ketenangan jiwa. Marilah datang kepadaku. Langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, pikulah kuk yang kupasang. Yang diberikan Tuhan Yesus itu enak dan ringan. Itu artinya apa? Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita juga harus mengikuti peranatan Tuhan Yesus, pola pikir Tuhan Yesus, langkah-langkah yang dianjurkan Tuhan Yesus, taat. Dan yang ketiga, belajar kepada Tuhan Yesus. Artinya orang belajar itu proses long life education, itu artinya belajar seumur hidup. Apa? Setia. Jadi yang pertama datanglah kepada Tuhan Yesus, taatlah kepada Tuhan Yesus dan setialah kepada Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan itu maka kelegaan, ketenangan dirasakan oleh setiap kita. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ketika ada orang sakit, sakitnya parah. Oh dia bisa datang, wah aku tak ke sana, tak kemari dan segala macam. Ketika dia datang kepada seorang dokter dengan berharap dokter itu bisa menyembuhkan. Dia datang kepada dokter dan diperiksa oleh dokter, dianalisa, terus diberi resep, diberi obat. Tolong ini diminum selama 1 bulan dan tidak boleh kosong. Sembuh. Pertanyaan saya, ketika orang yang sakit parah ini datang ke dokter, diperiksa, dianalisa, sembuh belum? Jelas enggak. Dia akan menjadi sembuh kalau dokter bilang, obat ini diminum selama 1 bulan dan tidak boleh kosong. Harus diminum. Inilah yang disebut kuk, yang harus dipikul oleh yang sakit. Ketika dia taat minum obat ini dan terus setia, maka itu akan menyembuhkan. Sama ketika kita mengalami pergumulan hidup yang berat dan kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kuk yang harus kita pikul. Dan kuk itu akan membebaskan kita merasakan kelegaan dari Tuhan. Jika kita setia memikul kuk itu. Contohnya begini, ada seorang ibu mengalami pergumulan hidup yang berat karena berselisih dengan anaknya. Dia sangat sakit hati dengan perilaku anaknya, sehingga relasinya dengan anaknya menjadi rusak. Dan itu menjadi beban yang begitu berat. Punya anak tetapi seperti itu, maka timbul kebencian dalam hati ibu terhadap anak itu. Dia berupaya untuk mencari nasihat-nasihat tetapi tidak bisa membebaskan dirinya dari sakit penyakit itu. Dari rasa dendam kebencian kepada anaknya. Kekayaan, dia punya kekayaan yang luar biasa, tapi itu tidak bisa membebaskan dia dari beban hidup yang demikian itu. Nah, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus sanggup memberikan kelegaan. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagi. Terus, pikulah kuk yang kuberikan. Kukku itu ringan dan enak. Lah apa kuknya? Tuhan katakan, itu anakmu.
ampunilah dia. Ampunilah dia. Itu ku yang harus dipasang, yang harus dipakai. Ampunilah dia. Nah saudara, ketika ibu ini sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan dia, Tuhan tolonglah saya, bebaskan saya dari dendam kebencian. Maka Tuhan katakan, baik, ampunilah dia. Dan ketika si ibu ini mau mengampuni dan terus belajar mengampuni, maka pembebasan itu akan dirasakan, kelegaan itu akan dirasakan. Ketika ibu ini mau mengampuni, memakai ku yang diberikan Tuhan, mengampuni. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, maka 3 hal ini yang harus dilakukan. Datang kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, memikul ku, belajar, itu artinya setia. Setia untuk taat kepada Tuhan. Maka kita akan merasakan kelegaan, pembebasan dalam situasi apapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhirnya beban hidup dalam kehidupan ini tidak semakin ringan, tetapi menjadi semakin berat. Dan bahkan akan menjadi semakin berat. Dan itu memungkinkan orang kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan semuanya. Tetapi ingat, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menawarkan kelegaan dan ketenangan jiwa. Mari kita datang kepadanya. Dan biarlah kita mengenakan ku yang diberikan Tuhan Yesus, karena ku itu sangat enak dan ringan. Dan marilah kita belajar untuk tetap setia. Datanglah kepada Tuhan, taatlah dan setialah. Maka kelegaan dan ketenangan jiwa akan kita rasakan dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama menyatukan hati datang pada Tuhan di dalam doa syafaat. Dan bersama pula nanti kita akan mengakhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu menaikkan syukur. Di tengah-tengah situasi hidup yang penuh dengan masalah, cobaan dan godaan, yang memungkinkan setiap orang kehilangan damai sejahtera. Engkau datang memberikan tawaran, pembebasan dan kelegaan. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena itu kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau berkenan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh hidup bersama Tuhan, yang berkenan memberikan kelegaan, pembebasan. Hanya ajarlah kami untuk setia dan taat kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang berupaya untuk melepaskan diri dari segala pergumulan hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan campur tangan dan memberikan kelegaan dan kelepasan bagi bangsa ini. Karena itu ajarlah kami sebagai warga negara untuk taat dan patuh. Dengan demikian akan menolong kami untuk boleh melihat campur tangan Tuhan, kelepasan dari Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden dan seluruh jajaran kabinetnya, berkatilah keamanan, berkatilah semua elemen yang terlibat. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, sakit apapun yang mereka rasakan, baik itu karena COVID-19 maupun sakit penyakit yang lain. Kiranya Tuhan juga berkenan mengulurkan tangan dan memberikan kelegaan, pembebasan dan kesembuhan bagi mereka. Kami mohon kepadamu, karena Engkau Allah kami. Demikian juga untuk tenaga medis, para dokter, perawat, dan seluruh yang terlibat di dalamnya. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan damai, Tuhan melindungi mereka dari segala sakit penyakit. Demikian juga setiap keluarga, supaya setiap keluarga bagi kami dimampukan untuk mengikuti dan memasuki era baru, new normal. Supaya kami juga boleh taat, mentaati aturan-aturan yang sudah ada, sehingga mempercepat proses kelegaan, pembebasan yang kami harapkan. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa kepadamu. Kiranya di tengah situasi yang sulit ini, janji-Mu boleh kami pegang dan boleh kami taati, sehingga kami boleh merasakan kelegaan dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kekal sampai selamanya. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang memasuki ajaran baru, dengan situasi yang baru, dengan cara yang baru. Tuhan, kiranya Engkau memampukan anak-anak kami, memampukan orang tua, memampukan para pendidik untuk menyesuaikan diri di dalam situasi kondisi yang baru ini. Sehingga dengan demikian tidak mengganggu proses belajar yang berlangsung. Kami mohon kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, dan pada saat ini juga kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan, menjamah setiap kami yang beribadah hari ini. Penuhi hati kami dengan damai-Mu, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, dan penuhi hati kami dengan sukacita-Mu. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami bersama Tuhan, di dalam Tuhan, dan di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan sekarang kami serahkan doa kami kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberi kesempatan bagi kita untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti memberkati kita. Sebelum bersama-sama kita membawa persembahan, marilah kita dengar firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8 mengatakan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bersama kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan Kidung Jemaat 337, baitnya yang pertama dan yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus dengan membawa persembahan syukur. Kiranya Engkau berkenan menerima, menyucikan dan mengkuduskan persembahan ini sehingga berbau harum di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk mengelola persembahan ini dengan benar untuk dipergunakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar lagi kami akan undur dan menjalani kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan menyertai kami, menolong kami, memimpin hidup kami, supaya kami setia memikul kuk Tuhan dan juga belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita menerima pengutusan Tuhan. Dan bersama pula kita akan menyambutnya dengan nyanyian Manis Kau Dengar. Bernyanyi bagimu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.